Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rohismara Podcast, ruang inspiratif untuk menyebarkan semangat dakwah dan ukhuwah. Saya Rafael sebagai Putra Semara Catur 2024-2025. Dan saya Nadine, Putri Semara Catur 2024-2025. Hari ini kita akan menemani kalian dalam sesi spesial studi banding Rohis bareng pembina Rohis dari SMA N3 Sukoharjo. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Hanif dan Bapak Suwadi, pembina Rohis SMA N3 Sukoharjo ya. Tadi Bapak naik apa ke sini? Saya penasaran. Iya. Tadi Bapak naik apa bersama anak-anak siswa-siswinya ya? Jadi kebetulan siswi ya, itu naik bus bersama dengan pembina Pak Suwadi dan saya menyusul karena di sekolah baru banyak kegiatan dan mohon maaf juga pembina yang lain juga belum bisa hadir di SMA 4 karena banyak kegiatan yang bersamaan di hari ini. Untuk busnya itu fasilitas dari SMA N3 Sukoharjo ya Pak? Ya. Tadi gimana nih perjalanannya tuh, lancar atau gimana? Tadi Bapak Suwadi yang menemani siswa-siswinya langsung ya tadi. Ya, terima kasih. Perjalanannya dari SMA Sukoharjo, SMA 3 Sukoharjo sampai ke SMA Negeri 4 Surakarta itu berjalan dengan lancar. Kebetulan alhamdulillah juga tidak macet. Alhamdulillah lancar. Saya bersama anak-anak Rohis SMA Negeri 3 Sukoharjo yang membersamai tadi saya dalam rombongan satu bus. Pak Hanif karena ada acara verifikasi nilai dan masih ada urusan pakai kendaraan sendiri. Karena ini masih dalam masa PPDB ya, untuk pendaftaran SMP ke SMA. Jadi Pak Hanif tadi sibuk masih mengurus verifikasi dan lain-lain ya. Di sini juga sibuk sekali di ruang guru di sana ya. Saya juga penasaran, ini berarti Bapak pembina Rohis SMA N3 Sukoharjo ya? Betul. Untuk bisa diceritakan awal mulanya Bapak itu membina Rohis, yang membuat Bapak tertarik kepada Rohis SMA 3 Sukoharjo itu apa? Ya, terima kasih. Jadi kami yang berdua, terutama juga saya, itu yang pertama, saya selaku guru pendidikan agama Islam, itu yang pertama. Yang kedua, pembina yang lain itu ada 6. Banyak sekali. Selain diambil dari guru agama dan juga dari guru mapel yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang kami pembina-pembina Rohis itu berkeinginan atau tertarik untuk menjadi pembina di Rohis ini adalah ingin ikut dalam berdakwah di agama Islam. Kemudian juga ingin membentuk karakter anak-anak yang kemudian nanti menjadi anak-anak yang baik akhlaknya dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Berarti ini kira-kira Bapak sudah berapa tahun membina anak-anak Rohis SMA N3 Sukoharjo dari Bapak Suwadi mungkin? Iya. Kalau saya itu kebetulan di SMA Negeri 3 Sukoharjo itu pada tahun 2017. Oh, sudah lama. Maka ya sejak itu saya berpartisipasi dalam keorganisan Rohis SMA Negeri 3 Sukoharjo. Yang semula itu dari SMA Negeri Polokarto bersama Bu Kolis itu teman lama saya. Itu sudah dekat ya? Iya, sudah hampir puluhan tahun saya di Purwokerto. Sahabat. Bu Kolis itu. Untuk Pak Hanif sudah berapa lama kira? Kalau saya
total menjadi pembina rohis ya, kebetulan saya di SMA 3 itu baru 4 tahun. Itu menjadi pembina rohis 4 tahun di SMA 3, tapi sebelumnya juga di sekolahan sebelumnya itu 11 tahun. Jadi total menjadi pembina rohis itu kurang lebih 15 tahun. Masya Allah. Berarti Bapak udah banyak pengalamannya Iya, ya. Bapak sekarang ini sangat banyak pengalamannya Iya. untuk membina rohis, sudah sangat sabar berarti Iya, ya. sudah pro nih. Iya. Nah, jadi saya mau nanya Pak, Iya. kan di Rohis SMA 4 ini kami mempunyai kegiatan seperti mentoring, Jumat Berkah, tasid, hingga gerak salat duha. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan unggul di Rohis di SMA Negeri 3 Sukoharjo? Gimana Bapak? Menurut Pak Hadi? Ya. Semoga. Jadi kegiatan rohis di SMA 3 Sukoharjo itu juga hampir sama, tetapi juga tidak semuanya itu berjalan dengan baik, dengan harapan. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang unggul, contohnya seperti hadroh. Oh iya. Seni hadroh itu juga berjalan, dan setiap ada pengajian dan lain sebagainya, baik di sekolahan maupun di luar sekolahan itu bisa mengikuti ya, meramaikan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti kajian itu pun juga bisa, kajian dan pengajian itu juga bisa berjalan dengan baik. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu kami datang ke SMA 4 ini kan juga untuk mencari ilmu, Bertukar informasi juga ya. informasi keunggulan-keunggulan di SMA 4 ini apa saja. Tentunya kan kami juga mendengar di sini ada yang sudah berjalan dengan baik, dari SMA 3 belum, maka dari itu kita datang ke sini bagaimana caranya biar nanti yang unggul di SMA 4 ini bisa kita terapkan di SMA 3. Kebetulan memang banyak kesamaan ya. SMA 4 itu juga ada hadroh dan juga diketuai oleh Bu Kholis ya. Bu Kholis ini sangat-sangat multitasking, bisa hadroh, bisa bernyanyi, bisa semua bisa. Biasanya cover di ruangan ini juga biasanya. Kebetulan saya juga dulu sekolahnya bareng. Sekolah profesinya satu kelas. Masya Allah. Betul juga, selain yang disebutkan tadi, vokalis itu juga kalau tidak salah khoriknya juga bagus. Iya. Itu dosen yang langsung menyampaikan kepada kami. Keren sekali vokalis ya. Iya, ini karena ini berarti sedang dilaksanakan studi banding SMAN 3 Sukoharjo dan SMAN 4. Kami penasaran nih, apa yang membuat Bapak sekalian dari tim Rohis SMAN 3 memilih SMAN 4 Surakarta sebagai tujuan studi banding kali ini? Hal apa yang membuat tertarik untuk datang ke sini? Ya, terima kasih. SMA Negeri 3 Sukoharjo, khususnya Rohis, memilih studi banding atau rilah ke sini itu mendengar baik di mensos ataupun di secara masyarakat itu kegiatan Rohis di SMA Negeri 4 Surakarta ini sangat luar biasa. Kebetulan pembina Rohisnya juga sudah kenal lama. Maka dari itu ingin tahu lebih dekat bagaimana seluk-beluknya atau bagaimana caranya kok bisa begitu majunya. Terima kasih Bapak. Nah, berarti kan tujuannya studi banding kali ini untuk bertukar informasi biar betul, saling mensukseskan ya. Berarti untuk betul. Lalu untuk Pak Hanif nih, di era digital ini kan Bapak melihat potensi dakwah melalui media sosial. Nah, di SMAN 3 itu apakah juga punya konten-konten digital seperti ceramah pendek, poster dakwah atau podcast seperti ini? Ya. Jadi untuk era sekarang ini memang kita harus
kreatif dalam berdakwah ya, apalagi untuk anak-anak muda. Jadi di tempat kami pun juga ada seperti konten kreatif, video pendek, kemudian yang lain-lain. Tetapi untuk podcast ini sebenarnya sudah kami rencanakan, tetapi untuk fasilitas untuk SMA 3 belum berjalan. Jadi kalau mengadakan dialog-dialog seperti ini ya menggunakan fasilitas seadanya itu. Jadi doakan saja semoga setelah datang ke sini ini tadi langsung saya buat status nanti. Sudah saya buat status ini. Nanti persiapan juga saya video, kemudian ketika tadi diambil fotonya kita berempat itu juga sudah saya buat status. Nah, itu nanti semoga saja dengan seperti itu SMA 3 akan membuat ya seperti ini. Amin. Jadi ini kan juga sebagai pembelajaran bagi siswa. Saya mau nanya nih Pak, kalau Bapak boleh menyampaikan satu pesan untuk kami generasi muda dakwah di sekolah, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Kalau boleh tahu. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Pesan saya terhadap generasi muda yang pertama itu adalah tingkatkan iman kita kepada Allah, disiplin, taat beribadah, tentu saja taati tata tertib sekolah. Tidak ketinggalan lagi, patuhi, hormati pada Bapak Ibu guru dan kedua orang tua kalian masing-masing. Baik Pak. Nah itu patut dicontoh ya, itu patut dilaksanakan di kehidupan sehari-hari ya. Harus sebagai siswa berarti harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah juga ya Bapak. Nah menurut Bapak sekalian, saya penasaran tantangan terbesarnya dalam membina Rohis SMA N3 Sukoharjo itu apa? Ya, jadi banyak ya tantangan kita dalam membina anak-anak, terutama di Rohis, dan juga kalau bisa diperluas lagi adalah anak-anak siswa semuanya. Itu memang satu karena beda zaman mungkin. Ya. Satu itu tentang kedisiplinan. Anak itu memang kurang kurang ya tidak seperti dulu lah. Jadi kegiatan-kegiatan itu ketika di Rohis kami ya Bu ya, jujur itu waktu pelaksanaannya itu terkadang tidak on time. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi yang terkadang kurang. Itu di antara siswa dengan pembina itu terkadang komunikasinya masih kurang. Jadi kadang bisa miskom gitu ya. Itu kurang lebih itu. Tapi untuk yang lain-lain sudah bagus, dan itu juga menjadi pembelajaran bagi siswa ya, untuk bisa lebih disiplin lagi, tepat waktu, kemudian komunikasi dengan guru atau pembina itu juga bisa ditingkatkan lagi. Terkadang ada rasa enggak tahu itu mungkin pekewo atau apa merasa sudah bisa melangkah sendiri. Iya, benar, itu harus berarti kita sebagai siswa terutama untuk Rohis ya ini, untuk pesan untuk Rohis mungkin bisa lebih komunikatif semua ya. Mungkin ada yang melihat podcast kali ini, semua harus pasti melihat nanti Rohis semua lebih komunikatif kepada pembinanya sekalian ya. Masuk perencanaan kegiatan itu kan juga terkadang tidak sesuai dengan jadwalnya. Kadang juga mungkin siswa-siswi kurang on time, padahal pembinanya tuh sudah on time gitu ya. Jadi untuk siswa-siswinya harus lebih disiplin lagi ya Pak. Oke. Lalu kalau boleh saya tanya untuk kedua pembina nih, setelah pertemuan ini kira-kira bentuk kerjasama atau sinergi apa yang bisa dibangun antara Rohis SMA N3 dengan SMA N4 Surakarta? Ya. Jadi ini nanti ke depan ya, dalam waktu jarak yang pendek ini kita berkeinginan, insya Allah nanti kita terima dengan senang hati nanti
SMA 4 Rohis SMA 4 Surakarta ini bisa datang ke SMA 3 Sukoharjo. Oh iya, betul. Setelah itu nanti di sana juga nanti kan anak-anak juga sudah saat ini juga sudah menjalin komunikasi. Nah itu nanti bisa dilanjutkan lagi. Kolaborasikan lagi nggih. Jadi semoga saja harapan kita Rohis SMA 4 Surakarta bisa hadir di SMA 3. Nah, betul banget buat yang Rohis SMA 4 yang melihat podcast ini besok mungkin bisa langsung direncanakan ya. Langsung kita studi banding bergantian ke SMA 3 Sukoharjo ya, betul. Oke. Masya Allah, luar biasa sharing dari Bapak Hanif dan Bapak Suwadi hari ini. Banyak hal yang bisa kami pelajari dan juga penonton bisa dipelajari juga ya. Semangat mendidik, kesabaran, visi besar dari Bapak sekalian untuk membentuk generasi Qurani ya. Semoga silaturahmi ini gak berhenti di sini saja. Seperti tadi Bapak sekalian bilang, mungkin SMA 4 bisa ke SMA 3 Sukoharjo juga ya. Tapi bisa terus bersinergi ke depan. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Bapak pembina dari SMA 3 Sukoharjo yang sudah hadir jauh-jauh dari Sukoharjo ya ini. Untuk teman-teman pendengar, tetap semangat berdakwah, rohisnya juga tetap semangat untuk ekskul rohis, jaga niat dan terus belajar ya Pak. Jangan gentar untuk terus belajar ya. Sampai jumpa di podcast Rohismara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.